Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Dalam video kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara menghadapi wawancara tes substansi calon kepala sekolah. Simak videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, teman-teman semuanya, khususnya yang akan melaksanakan tes substansi calon kepala sekolah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah, saya telah melaksanakan tes tertulis dan tes wawancara pada seleksi substansi calon kepala sekolah. Saya akan memberikan dan sharing pengalaman saya terkait tes wawancara. Pada tes wawancara seleksi substansi yang telah saya laksanakan, bagaimana triknya, bagaimana caranya menghadapi asesor supaya kita berhasil dan mendapatkan nilai yang baik. Yang pertama, tipsnya yaitu kita harus menjaga kesopanan terutama yang pertama pakaian, kemudian sopan santun, dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri Nah, terutama kalau pelaksanaannya masih zaman pandemi COVID-19, jadi teman-teman harus tetap menjaga prokes memakai masker. Dan untuk pakaian, teman-teman bisa memakai pakaian seperti ini, atasannya putih, bawahannya hitam, dan untuk laki-laki berdasi dan pakaiannya rapi. Nah, yang kedua yaitu teman-teman yang akan melaksanakan tes wawancara seleksi substansi harus punya visi misi tersendiri. Mengapa mendaftar kepala sekolah atau mendaftar calon kepala sekolah, kenapa ingin menjadi kepala sekolah, itu harus sudah dipersiapkan matang-matang alasannya. Jadi sebab musababnya teman-teman ingin jadi kepala sekolah sehingga mendaftar di seleksi substansi calon kepala sekolah ini. Bagaimana visi dan misinya, karena untuk visi misi tersendiri kita ingin jadi kepala sekolah itu sering ditanyakan oleh asesor ketika wawancara. Jadi tujuan teman-teman ingin menjadi kepala sekolah itu sering ditanyakan. Yang ketiga yaitu teman-teman harus mempersiapkan yang pertama pengalaman, yang kedua prestasi. Teman-teman ketika ditanya oleh asesor apa prestasi, terutama 2 tahun ke belakang, jadi teman-teman harus kalau punya kelebihan disampaikan, punya pengalaman yang baik-baik atau punya prestasi disampaikan, sehingga itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Misalkan teman-teman punya prestasi juara guru teladan atau itu disampaikan, atau bisa menjadi ketua KKG di organisasi, atau suka membuat artikel jurnal suka menerbitkan, itu disampaikan, sehingga akan menambah poin tersendiri buat teman-teman ketika tes wawancara.
yang keempat. Nah, untuk tips yang keempat ini, ketika tes wawancara itu akan difokuskan pada jawaban teman-teman ketika menjawab soal-soal instrumen tertulis. Nah, instrumen yang tertulis tersebut akan diperiksa. Nah, terutama yang akan ditanyakan jika teman-teman terkecoh atau ada kesalahan jawaban. Nah, jika asesor mengidentifikasi ada kekeliruan jawaban, nah itu biasanya asesor akan menanyakan kembali. Misalkan, apakah Bapak atau Ibu waktu menjawab instrumen soal apa yang paling susah? Nah, itu akan ditanyakan, misalkan jawabannya apa. Nah, kemudian apakah ada yang paling sulit, itu soal apa? Nah, kemudian nanti asesor akan mengarahkan ke jawaban yang keliru tersebut. Nah, akan diarahkan apakah ada jawaban yang meragukan buat teman-teman. Misalkan waktu menjawab itu nanti akan ditanyakan, dan nanti asesor akan menunjukkan soal tersebut. Nah, coba misalkan soal ini, apakah sudah yakin jawabannya? Nah, nanti kita akan digali terus. Jadi akan ditanyakan apakah sudah yakin, misalkan apakah ada keliru di masalah utamanya, apa keliru di solusinya atau di alasannya, nanti akan ditanyakan. Nanti teman-teman makanya harus mempersiapkan diri dan mengingat kembali jawaban-jawaban ketika teman-teman mengisi soal tertulis. Nah, soal tertulis sebelumnya itu diingat-ingat jawabannya, sehingga sewaktu asesor menanyakan, teman-teman bisa menjawab apakah akan mempertahankan jawabannya ataukah memang kita salah atau keliru menjawabnya. Karena dalam soal tertulis tersebut ada soal-soal pengecoh. Jadi ada soal-soal pengecoh, soalnya jawabannya itu sepele ya, tapi ada fokus tersendiri. Jadi meminta jawaban yang benar-benar masalah saat itu dan harus segera diatasi. Nah, jadi kepala sekolah itu harus segera mengatasi masalah yang harus segera dan paling harus diatasi sekarang. Yang kelima untuk tipsnya ya, ini soal waktu. Jadi teman-teman harus tepat waktu sesuai jadwal. Jadi harus datang ke tempat beberapa jam lah, atau 2 jam sebelum jadwal pelaksanaan. Nah, biasanya untuk wawancara itu sudah dijadwal, jadi bergiliran. Misalkan terutama untuk zaman pandemi, kalau masih zaman pandemi itu supaya tidak terjadi kerumunan, biasanya dijadwal. Nah, teman-teman harus mempersiapkan diri datang sebelum jadwal, karena kalau ketinggalan teman-teman bisa kegeser oleh teman yang jadwalnya setelah kita. Nah, itulah teman-teman 5 tips dan trik ya, cara menghadapi tes wawancara seleksi substansi calon kepala sekolah. Semoga teman-teman semuanya berhasil dan sukses ya, menggapai cita-citanya ingin menjadi kepala sekolah, dan semoga menjadi kepala sekolah yang amanah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.